Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Oke, langsung aja nih ya. Pernah kepikiran nggak sih apa sebenarnya yang terjadi di kepala kita pas lagi nyantai, ngelamun, atau mungkin pas tidur pulas? Mm-mm. Banyak yang mikir mungkin otak kita ikutan off gitu ya kan? Iya, itu anggapan umum. Tapi sumber kita kali ini dari buku Jorge Busaki, The Brain from Inside Out, khususnya kita fokus nih di bab 8. Nah, itu ceritanya beda banget. Betul sekali, anggapan otak pasi pas istirahat itu keliru besar ternyata. Oh ya? Justru pas lagi offline dari dunia luar, otak kita tuh malah sibuk banget ngerjain serangkaian aktivitas internal yang sangat terstruktur dan penting banget. Jadi bukan sekedar bunga tidur acak gitu ya? Bukan sama sekali. Ini proses fundamental. Mungkin ini juga yang ngejelasin kenapa kadang kita bangun tidur, tiba-tiba dapat ide bagus atau ingatan jadi lebih jelas. Nah, itu dia. Itu yang sering dialami kan. Oke, jadi misi kita kali ini, kita mau bongkar nih rahasia aktivitas internal otak pas lagi offline. Apa aja sih yang terjadi? Terus kenapa ini penting? Sip. Kita bakal gali bareng-bareng berdasarkan temuan yang dibahas ya, terutama yang ada di bab 8 buku Buzaski ini. Jadi buat Anda yang pernah ngerasa, aha, pas bangun tidur, nah mungkin ini nih penjelasannya. Siap ya? Oke, siap. Mari kita mulai dari ide dasarnya dulu kali ya, yang jadi fondasi buku ini dan relevan banget sama bab 8. Itu konsep inside out. Inside out, oke. Ini nantang pandangan lama yang namanya outside in atau tabula rasa. Tahu kan? Oh, yang kayak papan tulis kosong itu ya? Persis. Ide bahwa otak itu kayak kertas kosong, pasif aja nunggu diisi pengalaman dari luar. Jadi kalau gitu otak kita bukan cuma kayak, apa ya, ember kosong yang nunggu diisi air gitu. Tepat. Kerangka inside out ini bilang sebaliknya. Otak itu secara inheren aktif. Dia terus-menerus menghasilkan pola aktivitas internalnya sendiri. Kayak ada simfoni internal yang jalan terus gitu. Nah, pengalaman dari luar itu tugasnya lebih ke memodulasi atau ngait ke aktivitas internal yang udah ada ini. Jadi bukan nyiptain dari nol. Bukan. Aktivitas internal inilah yang jadi basis kita mikir, ngebayangin masa depan, ingat masa lalu. Bahkan kayak mikir skenario gimana kalau, tanpa harus beneran ngelakuin. Wah, menarik banget. Jadi otak tuh punya dunianya sendiri ya yang aktif terus. Tapi gimana kita bisa yakin kalau aktivitas internal ini beneran terorganisir? Bukan cuma noise acak aja, apalagi pas kita lagi tidur atau nggak fokus keluar. Pertanyaan bagus. Nah, salah satu bukti keren yang nunjukin adanya organisasi internal ini datang dari penelitian soal sel arah kepala, head direction cells. Sel arah kepala, kayak kompas di otak gitu. Bisa dibilang gitu. Ini neuron-neuron di otak yang biasanya kita pikir aktif berdasarkan input dari luar, misalnya dari sistem keseimbangan di telinga atau dari apa yang kita lihat. Pokoknya ngasih tahu kepala kita lagi ngadep mana. Oke, misal saya nengok ke utara, sel itu aktif gitu ya. Dan logikanya sih kalau saya tidur, ya sel ini harusnya diem atau paling nggak acak-acakan lah. Kan nggak ada input arah yang jelas. Nah, itu logikanya kalau kita mikirnya outside in. Tapi eksperimen yang dibahas di buku ini nunjukin sesuatu yang, wah, bikin kaget. Gimana tuh? Peneliti ini ngerekam aktivitas sel-sel arah kepala ini di tikus pas tikusnya tidur. Ingat ya, pas tidur. Input sensorik kayak penglihatan atau keseimbangan itu kan minimal banget atau konstan. Iya. Terus? Yang luar biasa, sel-sel arah kepala ini ternyata tetap aktif. Oh ya, Dan bukan cuma aktif ngasal. Mereka itu muter ulang pola urutan aktivitas yang sama persis kayak pas tikusnya lagi bangun dan gerak-gerak aktif ngarahin kepalanya. serius? Jadi urutan kayak ngadep utara, terus timur laut, terus timur gitu, tetap dimainin di dalam otak walaupun lagi tidur? Betul, persis kayak gitu. Otak kayak ngejalanin simulasi arah secara internal. Wow, keren banget. Dan ada lagi yang lebih gila. Kecepatan muter ulangnya itu beda-beda tergantung fase tidurnya. Maksudnya? Pas tidur REM, yang biasanya kita mimpi itu, kecepatannya mirip pas lagi bangun. Tapi pas tidur non-REM, tidur lelap gitu, pola urutan ini diputar ulang bisa sampai 10 kali lebih cepat. 10 kali. Cepet banget. Iya, ini bukti kuat banget kalau ada mekanisme internal yang self-organized, yang ngejaga representasi arah ini tetap aktif dan terstruktur. Nggak peduli input luar lagi gimana.
otak nggak pasif sama sekali. Gila, ini baru satu contoh aja udah bikin mikir ulang ya. Otak punya agendanya sendiri ternyata. Nah, bab 8 yang jadi fokus kita kan bahas lebih dalam nih soal aktivitas terorganisir pas offline. Apalagi nih temuan kuncinya? Oke, salah satu bintang utama di bab 8 itu fenomena namanya Sharp Wave Ripples atau SWRS. SWRS. Oke, apa tuh? Bayangin aja kayak ledakan singkat tapi kuat banget dari aktivitas saraf yang sinkron. Terjadinya di area otak namanya hipokampus. Hipokampus yang buat memori itu kan ya? Sinkron tuh maksudnya banyak sel saraf nyala barengan gitu? Tepat sekali. SWRS ini salah satu pola aktivitas paling sinkron yang kita tahu di otak mamalia. Frekuensinya tinggi banget sekitar 150-200 getaran per detik, hertz. Tapi durasinya pendek banget, cuma sekitar 40-80 milidetik. Wah, cepat dan rame gitu ya kedengarannya. Kenapa kok penting banget aktivitas sinkron sekuat itu? Ini saking fundamentalnya, dia bahkan bisa diamati di irisan jaringan hipokampus yang hidup di cawan Petri. Di luar kepala pun bisa. Iya, ini nunjukin kalau mekanisme buat ngasilin SWRS ini emang asli dari dalam hipokampus itu sendiri. Nah, dan yang penting, SWRS ini paling sering muncul pas otak lagi offline. Pas tidur non-rem tadi atau pas lagi istirahat tenang gitu ya. Betul, pas kita nggak lagi fokus ngerjain tugas tertentu. Oke, jadi ada SWRS, ledakan aktivitas sinkron di hipokampus pas kita tidur atau santai. Fungsinya apa dongin? Bab 8 pasti bahas dalam nih. Fungsi utamanya, dan ini fokus gede di bab 8, adalah untuk replay memori. Replay memori, muter ulang ingatan gitu? Iya, gampangnya gini. Bayangin kamu jalan nyusurin jalan baru hari ini. Sel-sel di hipokampus kamu, namanya place cells, itu bakal aktif dalam urutan tertentu pas kamu ngelewatin lokasi A, terus B, terus C. Oke. Nah, pas kamu tidur nanti, selama SWRS terjadi, urutan aktivasi sel ABC yang sama persis ini bakal diputar ulang. Jadi kayak muter ulang rekaman kejadian tadi siang di kepala, tapi kan tadi katanya SWRS itu cepet banget durasinya. Gimana caranya? Persis. Ini kuncinya. Bukan muter ulang dengan kecepatan normal. Pengalaman tadi siang yang mungkin butuh beberapa detik atau menit, itu diputar ulang dalam paket SWRS yang super singkat itu. Oh, Kompresi waktunya bisa 10-20 kali lebih cepat, mirip kayak kompresi waktu di sel arah kepala tadi pas tidur non-rem. 20 kali. Gila, cepet banget. Buat apa sih diputar secepat itu? Dan apakah selalu maju sesuai urutan kejadian aslinya? Kecepatan tinggi ini mungkin penting buat efisiensi ya, biar banyak replay bisa kejadian dalam waktu singkat. Dan soal arah, nah ini menarik, nggak selalu maju. Oh iya, bisa mundur juga. Bisa maju, forward, bisa juga mundur, reverse. Replay mundur ini sering banget kelihatan misalnya pas hewan udah selesai ngejelajahin suatu area, terus dia berhenti. Kenapa ya bisa mundur gitu? Fungsinya mungkin macam-macam. Tapi fleksibilitas arah ini nunjukin lagi kalau ini bukan sekedar playback pasif. Oke. Ini pasti ada hubungannya banget sama nyimpan memori jangka panjang kan? Proses yang namanya konsolidasi memori itu. Betul sekali. Model klasik 2 tahap bilangnya gini, pengalaman baru pas kita bangun itu ngubah kekuatan koneksi antar neuron, sinaps, di hipokampus. Terus pas tidur, SWRS muter ulang pola aktivitas ini dan ngirim infonya ke neokorteks. Neokorteks itu bagian otak yang lebih gede ya, tempat nyimpan memori jangka panjang. Iya, jadi hipokampus kayak guru sementara, neokorteks itu murid jangka panjangnya. Itu model klasiknya. Oke, itu model klasiknya. Tapi tadi kayaknya Anda nyebut ada pandangan alternatif yang sejalan sama Inside Out yang dibahas di bab 8 ya? Nah, ini dia bagian yang menurut saya lebih radikal dan seru dari bab 8. Pandangan alternatif ini yang didukung kerangka Inside Out. Agak beda ngelihatnya. Bedanya gimana? Jadi, alih-alih hipokampus cuma ngerekam persis apa yang terjadi di luar, pandangan ini berhipotesis kalau hipokampus itu mungkin udah punya banyak semacam repertoar atau kamus pola urutan aktivitas internal yang udah ada dari sananya, pre-exist. Tunggu. Jadi hipokampus sudah punya kayak template urutan gitu sebelumnya, terus gunanya belajar apa dong? Belajar dalam pandangan ini jadinya proses mencocokkan. Matching gitu. Jadi pengalaman baru itu dicocokin sama pola internal mana nih yang paling pas di dalam kamus hipokampus itu. Oh, jadi bukan ngerekam baru tapi nyocokin sama yang udah ada. Kurang lebih gitu.
Konsekuensinya, SWRS pas tidur itu jadinya bukan cuma sekedar muter ulang rekaman asli. Terus ngapain lagi dong kalau bukan cuma muter ulang? Ini dia yang keren. Bab 8 nekenin banget kalau SWRS itu bisa mencampur, mixing, dan menggabungkan combining potongan-potongan urutan dari pengalaman yang beda-beda. Hah? Mencampur kayak gimana tuh? Bayangin aja kayak DJ ngambil sampel dari lagu A, terus sampel dari lagu B, terus di-remix jadi sesuatu yang baru. SWRS mungkin bisa ngelakuin hal mirip dengan potongan-potongan memori kita. Wah, serius? Jadi tidur itu bukan cuma soal nyimpen file memori doang, tapi bisa jadi momen otak kita berkreasi, ngegabungin info lama sama baru buat bikin koneksi atau bahkan ide baru. Itu keren banget. Iya kan? Implikasinya gede banget. Ini beneran ngubah cara saya mikir soal tidur sih. Tapi, tunggu dulu. Ada tantangan teknisnya nih. Oke. Gimana caranya neokorteks, si penyimpan jangka panjang itu, bisa dengerin pesan replay dari hipokampus nih? Kan SWRS terjadinya sporadis, cepet banget lagi. Sementara neokorteks sendiri seringnya lagi dalam kondisi down state. Kurang aktif gitu pas tidur non-REM. Oh iya bener juga ya. Kayak mau ngirim pesan penting tapi penerimanya lagi nggak merhatiin gitu. Lagi setengah tidur. Gimana pesannya bisa nyampe dan diproses coba? Nah, alam ternyata pintar. Seperti yang dijelasin di bab 8, solusinya adalah Sinkronisasi lagi. iya. Ternyata SWRS di hipokampus ini seringnya kejadian barengan atau terkunci fase sama momen-momen pas neokorteks justru lagi aktif. Oh, Periode aktif di neokorteks ini namanya upstates yang ada di dalam osilasi gelombang lambat pas tidur lelap itu, atau bisa juga pas ada ripple serupa di neokorteks. jadi kayak ada janjian waktu gitu ya antara hipokampus sama neokorteks. Pas hipokampus teriak lewat SWR, pas neokorteks lagi siap dengerin. Analogi yang bagus. Bisa dibilang gitu. Sinkronisasi ini nyiptain semacam jendela kesempatan atau saluran komunikasi singkat tapi efektif. Oke. Di momen inilah, informasi dari replay SWR bisa ditransfer secara efisien buat disimpan atau diintegrasiin di neokorteks. Ini mekanisme kunci dalam dialog hipokampus neokorteks buat konsolidasi memori. Mindahin ingatan episodik yang baru jadi bentuk semantik atau pengetahuan umum yang lebih stabil. Oke, kedengarannya logis banget mekanismenya. Tapi seberapa penting sih SWRS sama replay ini di dunia nyata? Ada bukti kuat nggak kalau ini beneran ngaruh ke memori atau perilaku kita? Oh, buktinya banyak dan makin kuat kok. Dan bab 8 ngerangkum beberapa eksperimen kunci yang penting banget. Peneliti udah ngelakuin macam-macam trik cerdas nih. Contohnya gimana? Misalnya, mereka bisa secara spesifik ngedeteksi kapan SWRS muncul pas tikus tidur. Terus, pas SWRS muncul, mereka ganggu SWRS itu tanpa ngebangunin tikusnya. Ini dilakuin setelah tikusnya belajar nemuin jalan di labirin. Terus hasilnya? Hasilnya, kemampuan tikus itu buat nginget jalan labirin besoknya jadi ancur. Kacau banget. Wah, jadi kalau SWRS pas tidur di blok, memori spasialnya jadi jelek. Itu bukti sebab akibat yang kuat dong ya? Betul. Ada lagi yang lebih keren menurut saya. Peneliti ngelatih tikus lari di satu jalur. Terus, pas tikusnya tidur, tiap kali SWRS muter ulang aktivitas sel play cell yang ngewakilin lokasi X di jalur itu, Iya. peneliti ngasih stimulasi hadiah atau reward langsung ke pusat kesenangan di otaknya si tikus. Dikasih hadiah pas replay lokasi tertentu, terus pas bangun gimana? Pas bangun, tikus itu jadi cenderung lebih sering datang ke lokasi X tadi. Padahal pas lagi bangun, dia nggak pernah dapat hadiah di lokasi X itu. Hah? Serius? Iya. Ini nunjukin SWRS bukan cuma muter ulang, tapi bisa dipakai buat ngebentuk asosiasi baru atau ngasih nilai baru ke suatu memori. Bahkan pas kita lagi nggak sadar, otak bisa belajar pas tidur. Ini gila sih. Luar biasa. Jadi otak bisa aktif manipulasi dan ngasih label ke memori pas tidur lewat SWRS. Ada lagi nggak? Ada. Bahkan pas kita bangun pun, SWRS ini kayaknya berperan juga. Pas bangun, bukannya tadi katanya pas offline? Iya, dominannya pas offline. Tapi kadang muncul juga pas kita bangun, terutama pas kita lagi diam sejenak. Misalnya pas hewan, atau mungkin kita juga, berhenti bentar buat mikir sebelum milih jalan di persimpangan. Oh, pas lagi ragu-ragu gitu ya? Bisa jadi. Nah, pas momen diam itu, sering kedeteksi ada SWRS yang muter ulang kemungkinan jalur ke depan atau ke belakang. Kayak ngecek pilihan gitu? Mirip kayak gitu.
Dan kalau SWRS ini diganggu pas hewan lagi ngerjain tugas yang butuh memori kerja spasial, ngingat lokasi jangka pendek, kesalahannya jadi nambah. Oke. Dan lebih jauh lagi, kalau SWRS gagal muter ulang urutan jalur yang benar sebelum si hewan milih jalan, itu bisa jadi prediksi kalau hewan itu bakal salah jalan. Wah, jadi SWRS ini fungsinya luas banget ya. Bukan cuma buat arsip memori jangka panjang pas tidur, tapi juga kayak alat simulasi internal atau cek ulang cepat pas kita bangun dan harus ambil keputusan. Tepat sekali. Dan ini ngebawa kita ke fungsi SWRS dan replay yang lebih luas lagi yang banyak dispekulasikan di bab 8. Proses replay ini, apalagi kemampuannya buat muter maju atau mundur, bisa kita anggap semacam uji coba mental. Uji coba mental. Iya, atau vicarious trial and error. Otak kayaknya ngeksplorasi konsekuensi dari milih A atau milih B, tanpa harus beneran gerak. Kayak main catur di kepala ya. Nyoba beberapa langkah ke depan dulu sebelum beneran gerakin pionnya. Analogi yang pas banget. Dan ingat lagi tadi soal kemampuan SWRS buat mencampur dan menggabungkan potongan memori. Iya, yang kayak DJ remix itu. Nah, ini mungkin banget jadi dasar saraf dari fungsi kognitif kita yang lebih tinggi. Contohnya? Ya kayak kemampuan ngerencanain masa depan yang seringkali kan gabungan dari elemen-elemen masa lalu. Terus, bikin kesimpulan atau inferensi ngehubungin fakta-fakta yang kepisah. Generalisasi, bikin aturan umum dari contoh spesifik, mikir abstrak, dan mungkin juga Kreativitas. kreativitas. Iya, nyiptain ide baru dari kombinasi elemen-elemen lama yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya. Semua itu bisa jadi berakar dari kemampuan otak buat main-main dengan informasi pas lagi offline ini. Ini benar-benar nyambungin ya, antara aktivitas seluler yang detail banget pas otak offline, sama kemampuan kita mikir kompleks pas bangun. Semuanya balik lagi ke aktivitas internal yang terorganisir ini. Betul. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, seperti yang ditekankan banget di bab 8, proses internal pas otak lagi offline ini jauh lebih dari sekedar nyimpen data. Jauh lebih dari itu ya. Tapi justru fondasi esensial buat kognisi kita. Oke. Mari kita coba rangkum sedikit ya, temuan utama dari pembahasan mendalam kita hari ini yang banyak terinspirasi dari bab 8, The Brain from Inside Out. Jadi, poin kuncinya, otak kita itu jauh dari kata diem pas kita tidur atau istirahat. Betul, sibuk banget malah. Justru lagi sibuk sama aktivitas internal yang sangat terorganisir. Dan pusat dari aktivitas ini adalah fenomena Sharp Wave Ripples atau SWRs di hipokampus. Selama SWRs inilah terjadi replay pengalaman. Pemutaran ulang urutan saras dengan kecepatan super tinggi ya. Dan yang menarik, replay ini nggak cuma maju, tapi bisa mundur, bahkan bisa nyampur dan gabungin potongan-potongan memori. Iya, kayak nge-remix memori. Nah, proses SWRS dan replay ini krusial banget. Bukan cuma buat konsolidasi memori mindahin ingatan ke neokorteks lewat dialog yang sinkron tadi, tapi juga udah terbukti berperan dalam belajar asosiasi baru pas tidur. Dan kayaknya punya potensi gede buat dukung perencanaan pengambilan keputusan pas bangun, bahkan mungkin kreativitas dan pemecahan masalah. Dan semua ini nguatin banget pandangan inside out tadi. Otak itu generator aktif. Dia ngehasilin dan manipulasi representasi dunianya sendiri. Nggak cuma pasif nunggu input dari luar. Aktivitas internal ini inti dari cara kerja otak. Jadi, apa artinya nih buat Anda semua yang dengerin? Mungkin gini ya, lain kali Anda lagi rebahan bentar tidur siang, atau bahkan pas tidur malam, ingat aja, di dalam kepala Anda itu lagi ada pesta kembang api SWRS. Haha, iya juga ya. Otak Anda lagi kerja keras tuh, ngonsolidasiin, muter ulang, evaluasi, nyampur informasi, mungkin lagi ngerancang solusi atau ide baru di balik layar. Jadi istirahat itu bukan waktu pasif, tapi periode kerja otak yang produktif banget. Tentu saja, ini juga jadi mikir ya. Muncul pertanyaan lanjutan yang menarik buat direnungin. Apa tuh? Kalau otak kita sepinter ini muter ulang dan ngeramu ulang masa lalu pas lagi offline, seberapa jauh sih kemampuan ini bisa kita pakai buat secara aktif ngerancang atau nyimulasi skenario masa depan yang benar-benar baru, yang belum pernah kita alami? Di mana batas imajinasi internal otak ini yang pada dasarnya kan dibangun dari potongan-potongan pengalaman masa lalu kita? Wah, pertanyaan bagus banget itu buat dipikirin lebih lanjut. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini di The Deep Dive. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya ya.